Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga pembelajaran IPS pada hari ini penuh dengan kemanfaatan dan keberkahan. Mari kita mulai pembelajaran IPS ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas bab 4 ya. Sekarang sudah masuk di bab 4, yakni Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Namun pada pertemuan ke-15 ini kita akan membahas tentang materi masa kemerdekaan di Indonesia. Jadi awal kemerdekaan di Indonesia itu bagaimana? Sebelum kita membahas materi itu, alangkah lebih baiknya Pak Farid menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah ini tujuan pembelajaran secara keseluruhan dari bab 4 ini, yakni siswa mampu menjelaskan perubahan dan kesinambungan bangsa Indonesia sejak masa kemerdekaan sampai masa reformasi. Yang kedua adalah siswa mampu menganalisis perubahan dan kesinambungan bangsa Indonesia sejak masa kemerdekaan sampai masa reformasi. Ini adalah proses awal ya. Ini Pak Farid dari awal sampai akhir ini pun juga mengutip buku IPS kelas 9 ya, di berbagai buku. Yang pertama adalah yakni PT Penerbit Intan Pariwara ya. Ini Pak Farid mengutip di situ, sehingga dan buku Kemendikbud. Langsung saja, yang pertama adalah masa awal kemerdekaan, yakni 1945 tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua adalah masa demokrasi liberal atau masa demokrasi parlementer. Ini 1950 sampai 1959. Yang selanjutnya adalah masa demokrasi terpimpin. Ini 1959 sampai 1965. Yang selanjutnya adalah masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Dan selanjutnya yang terakhir adalah masa reformasi 1998 sampai sekarang. Ini adalah fase-fase di mana proses awal kemerdekaan yang diraih oleh bangsa kita, yakni bangsa Indonesia, sampai pada masa saat ini, yakni masa reformasi. Ini adalah sekilas secara umum. Yang selanjutnya adalah karena kita membahas tentang awal kemerdekaan, maka kita langsung menuju ke materi inti atau materi utama, yakni masa awal kemerdekaan. Di dalam PowerPoint yang sudah Pak Farid sampaikan dan yang sudah ada di dalam gambar yang bisa kalian lihat, bahwa di situ ada dua gambar. Pertama adalah pembentukan BPUPKI dan PPKI. Kenapa ada BPUPKI dan PPKI? Ini perlu diperhatikan anak-anak, bahwa pada saat awal kemerdekaan itu ternyata di tahun 1944 Jepang merasa terdesak. Ya, ini menjadi titik balik terdesaknya Jepang ya. Karena sebelum tahun itu Jepang itu adalah negara kecil namun kuat, senantiasa menang. Tapi di tahun 1944 Jepang sudah merasa terdesak dan titik balik dalam perang Pasifik, sehingga secara negara Jepang ini merasa sudah kalah nanti. Sehingga pada waktu itu dia menjanjikan kepada Indonesia untuk bisa merdeka, namun dengan cara agar Indonesia ini membantu Jepang dalam perlawanan ke negara-negara yang lain yang akan menyerang Jepang itu. Sehingga janji dari adanya BPUPKI ini adalah proses karena posisinya tadi Jepang terdesak, sehingga muncullah
pada 7 September 1944, yakni Perdana Menteri Kuniaki Koiso atau biasanya yang disebut atau dikenal Koiso ini mengeluarkan sebuah pernyataan tadi, ingin memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yang bisa disebut sebagai janji Koiso. Nah, janjinya apa? Ya salah satunya adalah membentuk BPUPKI, dan ternyata memang betul BPUPKI ini dilaksanakan. Jadi BPUPKI ini adalah, kalau di dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, ini adalah bentukannya. Jadi janji Koiso itu adalah salah satu membentuk BPUPKI ini, anak-anak. Sehingga jelas BPUPKI ini sudah dilaksanakan dan janjinya sudah dipenuhi, sehingga BPUPKI ini diketuai oleh Rajiman. BPUPKI ini ada 2 sidang atau pertemuan atau rapat. Yang pertama, sidang pertama itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tujuannya apa? Yakni membentuk negara, filsafat negara, dan merumuskan dasar negara. Jadi caranya bagaimana ini harus membentuk undang-undang dan sebagainya. Ini yang pertama itu filsafat atau falsafah negara itu, yang biasanya sekarang kita kenal sebagai Pancasila, sebagai falsafah negara. Ini sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang itu. Yang kedua, yakni sidang yang kedua, yakni pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Ya, membahas apa? Yakni yang bahas adalah tentang teritorial atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan rancangan undang-undang. Jadi 2 persidangan ini sudah sangat luar biasa, sangat memenuhi sekali untuk merancang dari bentuk negara, falsafah negara, sampai ke undang-undang negara itu. Nah, di dalam perumusan atau di dalam sidang BPUPKI ini ada 3 rancangan dasar negara yang dipelopori oleh M. Yamin, Supomo, dan Soekarno. Jadi 3 orang ini adalah salah satu yang sangat betul-betul dalam merancang untuk negara Indonesia, walaupun dibantu orang yang lain, tapi rancangan itu dirumuskan atau dirancang oleh ketiga orang tersebut. Sehingga pada saat BPUPKI itu sudah dilaksanakan, sudah dipenuhi oleh pihak Jepang sebagai janji, tetapi janjinya ini untuk memanfaatkan Indonesia agar Indonesia mau membantu pada saat perang Pasifik atau perang yang akan dilakukan oleh Jepang. Maka ketika BPUPKI ini sudah merumuskan, maka masa awal persiapan kemerdekaan selanjutnya ada namanya PPKI. Jadi ada namanya PPKI. PPKI itu apa, Pak? Nah, ini adalah salah satu tujuan PPKI ini dilakukan karena ingin menggantikan BPUPKI ya. Jadi BPUPKI atau istilahnya PPKI ini dibentuk untuk menggantikan. Ketika PPKI ini sudah ada, maka dibubarkan BPUPKI-nya. Jadi PPKI itu adalah singkatan Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan. Ini sudah menjadi tambah konkret lagi, semakin konkret untuk kemerdekaan Indonesia, sehingga yang awalnya BPUPKI sekarang dibubarkan, istilahnya sekarang dibentuk lagi, yakni PPKI.
pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, ini PPKI dilakukan pada tanggal atau didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945. Ya, jadi PPKI ini pemindahan. Jadi prosesnya kalau BPUPKI tadi itu adalah bentukan dari Jepang yang tujuannya ingin memanfaatkan Indonesia. Sekarang PPKI itu dibentuk untuk menggantikan BPUPKI dan memindahkan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Jadi kalau istilahnya BPUPKI itu masih dari orang Jepang, pembentukan Jepang, tapi kalau PPKI itu sudah bentukan asli dari Indonesia yang tujuannya agar ingin memindahkan kekuasaan yang dulunya dari Jepang sekarang Indonesia sendiri. Ini adalah tujuan PPKI, sehingga proses untuk kemerdekaan Indonesia ini semakin nyata dan semakin dekat ya. Selanjutnya adalah proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak peristiwa-peristiwa proses ingin kemerdekaan, tetapi Pak Farid di sini hanya mencantumkan satu peristiwa, yakni peristiwa Rengklas Dengklok. Yakni pada tanggal ini dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Kenapa Rengklas Dengklok ini dilakukan? Karena ada perbedaan pendapat mengenai proklamasi antara golongan muda dan golongan tua. Kalau golongan muda menyampaikan bahwa ayo segera, karena memang Jepang ini sudah posisinya terdesak ya. Posisinya terdesak. Tetapi kalau golongan tua seperti halnya Bung Karno dan Bu Hatta, ketika kita itu mau merdeka maka harus betul-betul ada sidang, ada penyampaian ya. Ada penyampaian kepada Jepang juga ya. Dan kita ternyata dari pihak golongan muda sudah posisinya sangat menguntungkan, Jepang sudah kalah, sehingga ayo cepat kita mengambil alih. Maka tetap dari golongan tua harus mempunyai prosedur yang sejak awal itu harus melalui sidang PPKI dan sebagainya itu. Maka karena memang ada perbedaan pendapat itulah, maka golongan muda membawa golongan tua, yakni ada Soekarno dan Hatta, ini dibawa di Rengklas Dengklok, yakni di Karawang, Jawa Barat kalau sekarang itu ya. Nah, pada waktu bersamaan pula setelah di Rengklas Dengklok ini, Wikana mendapat tugas menemui Ahmad Soebardjo ya. Jadi Wikana ini mendapat tugas untuk bisa menyatakan bahwa Ahmad Soebardjo ini menyatakan bahwa proklamasi bisa dilakukan apabila Soekarno Muhammad Hatta kembali ke Jakarta dan Ahmad Soebardjo menjadi jaminannya sendiri kalau aman, kasarannya gitu. Jadi Ahmad Soebardjo menyampaikan bahwa proklamasi bisa dilakukan segera manakala Bung Hatta dan Bung Karno langsung ke Jakarta. Dan Ahmad Soebardjo ini menjadi seorang yang jaminan atau menjadi jaminannya. Sehingga pada waktu itu karena sudah diyakinkan oleh Ahmad Soebardjo ya, secara otomatis ya dari pihak kaum muda mengizinkan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Ini adalah salah satu proses bagaimana terciptanya peristiwa Rengklas Dengklok. Kemudian
terjadilah ketika peristiwa Rengas Dengklok ini sudah selesai, yakni Bung Hatta dan Bung Karno sudah kembali ke Jakarta, maka ada penyusunan naskah proklamasi di kediaman Laksamana Maida. Nah, Laksamana Maida ini adalah salah satu kediaman yang digunakan untuk penyusunan, ya. Jadi penyusunannya ini dipelopori oleh Soekarno, Muhammad Hatta, ya, dan Ahmad Subarjo ini, ya, yang memprakarsai, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 lapangan Ikada dipenuhi massa dari berbagai elemen masyarakat yang ingin menyaksikan pembacaan proklamasi. Jadi Bung Karno dan beberapa seperti halnya Bung Hatta dan yang lainnya ini membaca atau pembacaan naskah proklamasi ini dilaksanakan di lapangan Ikada, dan pembacaannya sekitar pukul 10:10 WIB waktu Indonesia Barat. Ini adalah awal ketika sudah dibacakan teks proklamasi, maka bendera merah putih pun juga dikibarkan. Nah, ini adalah proses awal proklamasi kemerdekaan, sehingga dari berita-berita jadi sudah ada proses proklamasi kemerdekaan yang dilakukan di lapangan Ikada, yakni di Jakarta. Kemudian semuanya diberitakan di seluruh penjuru Nusantara atau penjuru negara Indonesia. Nah, ketika sudah membentuk atau bahkan ketika sudah proses merdeka secara de facto dan de jure, maka pembentukan pemerintahan Republik Indonesia ini semakin ditata. Yang pertama adalah pengesahan Undang-Undang 1945, yakni rancangan ini disahkan sebagai konstitusi negara pada sidang pertama PPKI pada 18 Agustus 1945. Disepakati Piagam Jakarta menjadi pembukaan Undang-Undang 1945 dengan perubahan terkait sila pertama dasar negara. Ini adalah pengesahan undang-undang yang biasanya ketika kita ada upacara bendera pasti kita membacakan undang-undang dasar dan sebagainya. Pemilihan presiden dan wakil presiden pada sidang pertama PPKI pada 18 Agustus 1945 dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden secara aklamasi. Otto Iskandar Dinata mengusulkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pasangan presiden dan wakil presiden. Soekarno dan Muhammad Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Ini adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Selanjutnya adalah pembentukan pemerintah daerah, yakni sidang kedua PPKI pada 19 Agustus 1945 menetapkan 8 provinsi di Republik Indonesia yang diketuai atau yang dikepalai seorang gubernur, yakni Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sunda Kecil, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Jadi awal-awal itu hanya ada 8 provinsi. Selanjutnya adalah pembentukan departemen atau kementerian. Sidang kedua PPKI pada 19 Agustus 1945 membentuk kementerian atau departemen, yaitu 12 kementerian yang menjadi kabinet pertama Republik Indonesia. Selanjutnya adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Yakni pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang ketiga yang menghasilkan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP diketuai oleh
Kasman Sungodimejo di tingkat daerah dinamakan Komite Nasional Indonesia Daerah. Selanjutnya adalah pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR, yakni pada tanggal 22 Agustus 1945 dibentuk Badan Keamanan Rakyat BKR dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Pada 5 Oktober 1945 BKR berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat TKR. TKR merupakan cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan fisik, pertempuran bersenjata antara pasukan sekutu dan rakyat Indonesia. Pertempuran Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, dan pertempuran Medan Area. Ini adalah proses perjuangan mempertahankan waktu itu. Perjuangan diplomasi, perundingan dengan pemerintah Belanda, perundingan Linggarjati, Renville, Rumroyen, dan konferensi meja bundar. Ini adalah perjuangan bangsa kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya ternyata ketika kita sudah awal-awal merdeka itu ada gangguan keamanan. Yang pertama adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun tahun 1948. Ya, PKI ini yakni pada tanggal 18 September 1948 MUSO, ya ini ada nama MUSO, dan PKI memproklamasikan berdirinya pemerintah Soviet Indonesia di Madiun. Ya, dulu ada namanya negara Uni Soviet, tapi sekarang sudah pisah atau pecah. Jadi PKI ini memberontak, ya. Jadi PKI sangat memberontak sehingga mengancam kenegaraan atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun tanggal 30 September 1948 TNI, kalau sekarang namanya TNI, Tentara Indonesia, yakni dalam militer Siliwangi, mampu menghancurkan PKI termasuk pemimpinnya MUSO. Ini pun juga pada tanggal itu dibunuh oleh tentara Indonesia karena sebagai pengkhianat negara. Salah satu pemimpin-pemimpinnya yakni D.N. Aidin dan M.H. Lukman. Ini pun juga mereka berhasil melarikan diri ke Vietnam dan Cina. Kemudian selanjutnya yakni Amir Syafruddin ini juga ditangkap pada tanggal itu dan mendapat hukuman mati dari negara Indonesia. Kenapa? Karena mereka adalah pengkhianat bangsa. Ya, mereka ingin mendirikan negara sendiri. Kemudian ketika pemberontakan PKI ini sudah habis atau sudah selesai, ternyata ada pemberontakan DI, ya, pemberontakan Darul Islam, ya, atau Tentara Islam Indonesia, atau bahkan Negara Islam NII, Negara Islam Indonesia. Ini juga ingin mengadakan negara Islam Indonesia sendiri, ingin berpisah, sehingga negara kita NKRI termasuk di dalam tentaranya kita sendiri sudah melakukan pihak damai. Ternyata dari ketuanya pemberontakan DI atau Tentara Islam Indonesia ini tidak mau, atau Negara Islam Indonesia tidak mau, sehingga dengan tegas Negara Kesatuan Republik Indonesia pun juga menumpas, dan salah satu pemimpinan pemberontakan DII atau DI ini dibunuh atau dihukum mati. Ini adalah gangguan keamanan awal-awal kemerdekaan yang mampu ditumpaskan semua oleh negara kita. Kehidupan awal kemerdekaan, kalau kita lihat kehidupan ekonomi sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia tidak memiliki kas atau tidak memiliki kas negara karena masih baru. Meningkatnya inflasi dan blokade ekonomi oleh Belanda, karena kita sudah merdeka secara otomatis, maka akan ada blokade-blokade yang dilakukan oleh pihak Belanda. Mengeluarkan kebijakan ekonomi antara lain melakukan program pinjaman nasional
melakukan diplomasi beras dengan India dan mengadakan hubungan dagang langsung dengan negara lain. Ini upaya-upaya yang dilakukan oleh negara kita di awal kemerdekaan. Kehidupan pendidikan, memperbaiki sistem pendidikan dengan membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantoro. Tujuan dibentuknya panitia ini adalah meneliti dan merumuskan masalah-masalah pengajaran. Yang selanjutnya adalah menyusun sistem pendidikan baru, yaitu pendidikan merdeka. Tujuannya adalah mendidik anak-anak menjadi warga negara yang diharapkan memberikan pengetahuan kepada negara. Kehidupan pada awal kemerdekaan, kehidupan sosial, terjadi diskriminasi sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menempati lapisan sosial rendah. Kondisi ini menyebabkan perbedaan hak yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Ini masih ada diskriminasi baik yang kaya maupun yang miskin, karena memang ini masih awal sehingga masih proses untuk memperbaiki. Kehidupan budaya, seni sastra dan seni lukis merupakan budaya yang menonjol pada masa awal kemerdekaan. Berdirinya Balai Pustaka pada awal kemerdekaan menjadi pendorong perkembangan bangsa dan sastra Indonesia. Selanjutnya adalah pada awal kemerdekaan muncul karya sastra angkatan 45. Sebagai besar karya sastra pada angkatan ini bercerita tentang perjuangan merebut kemerdekaan. Ini adalah kehidupan pada awal kemerdekaan ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Farid sampaikan ini, jadi awal kemerdekaan yang ada di kita, di negara kita itu banyak lika-liku yang dilakukan oleh founding father kita, sehingga kita harus betul-betul bisa menanamkan rasa cinta kita kepada Indonesia dan mampu menjaga negara NKRI ini dengan baik. Tugas atau petunjuk 3 IPS anak-anak bisa link soal akan Pak Farid bagikan pada minimal pukul 8.30 di GC. Nanti silakan anak bisa dikerjakan. Jangan lupa sebelum mengerjakan ucapkan basmalah. Mudah-mudahan bermanfaat anak-anak. Mari kita baca doa kafaratul majid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.